menjaga harmoni perdamaian itu sebenarnya nggak susah. Jadi yang pertama adalah apa yang disepakati itu laksanakan secara bersama dalam waktu singkat-singkatnya. Itu aja. Kan orang punya konsep bernegara, komitmen dalam bernegara, komitmen dalam satu kesepakatan itu harus clear and clear itu. Tidak boleh berbentuk siluet itu. Karena gini, dalam kita sudah coba melihat dalam kondisi negara Indonesia, hukum Indonesia itu tidak boleh dia remang-remang. Berarti memang kebijakan itu menjadi langkah penting ya Bang ya untuk memastikan nantinya implementasi pemenuhan hak asasi manusia untuk masyarakat di Aceh. Ruang Tangga Prasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Hai Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun, kapanpun kamu melihat podcast ini dalam keadaan bahagia. Namun di tengah kebahagiaan kita tetap harus mendoakan teman-teman kita yang ada di Pulau Sumatera ya, sedang terkena bencana gempa, banjir. Ada teman-teman di Padang, di Aceh, di Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan. Mari kita doakan semoga situasi cepat terkendali di sana. Nah, Happy Human masih ingat aku dong siapa? Yes, host Tepi Jurang, tapi mungkin kita host X Tepi Jurang aja kali ya. Ini Kristi kembali. Nah, akan memandu kalian 30 menit ke depan. Tenang, nggak 2 jam, santai 30 menit aja dalam edisi yang spesial Suara untuk Damai. Kalau kita bicara soal damai, terus ini udah menjelang apa? Yes, 10 Desember, yaitu Hari HAM. Tentunya kita akan langsung mungkin mengingat ya satu nama gitu, Aceh. Ada damai, ada proses damai di sana, ada juga soal peringatan Hari HAM. Nah, kita akan memadukan itu semua. Komnas HAM dan pemerintah Provinsi Aceh akan menyelenggarakan peringatan Hari HAM 2025 dengan tema memuliakan kemanusiaan, merawat perdamaian. Bagaimana sih perdamaian itu diwujudkan, bagaimana dirawat, kemudian bagaimana semangat reintegrasi, bagaimana pemulihan itu dilakukan di Aceh, akan kita bahas di podcast kali ini. Oke, Happy Human, sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bertemu dengan sosok yang hari ini akan membawa kita menyelami makna damai dari tanah yang sejarahnya telah mengajarkan arti ketabahan. Narasumber kita hari ini bukan hanya seorang pejabat, tetapi seorang saksi perjalanan Aceh dalam merawat perdamaian. Beliau telah menghabiskan bertahun-tahun bekerja bersama masyarakat, memahami luka, harapan, dan proses bangkitnya kembali semangat persaudaraan di Aceh. Beliau juga seorang akademisi loh, penulis, praktisi kemanusiaan, dan hari ini beliau memimpin lembaga yang menjadi salah satu kunci keberlanjutan perdamaian di Aceh, yaitu Badan Reintegrasi Aceh. Mari kita sambut Bapak Jamaluddin SH MMKN. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana Pak kabarnya hari ini mengingat situasi sedang banyak musibah ya di Pulau Sumatera dan juga di Aceh? Ya, kondisi Aceh hari ini sejak kemarin ditetapkannya status darurat bencana alam di Provinsi Aceh oleh Gubernur Aceh. Seperti dilihat di banyak media, kondisi Aceh hari ini tidak baik-baik saja, dengan kondisi alam yang meluapkan kehidupannya dari kehidupan normal. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyapa di pagi hari dari Sabang sampai Merauke, namun tidak berjajar pulau-pulau, tapi kita tetap berada di antara pulau-pulau tersebut. Iya, semoga keadaan dapat segera tertangani dengan baik ya, Bang Jamal. Begitu kalau boleh saya panggil supaya kita lebih akrab pada pagi hari ini ya, Bang Jamal ya.
tahun ini, tahun 2025, Komnas HAM dan pemerintah Provinsi Aceh akan melaksanakan peringatan Hari HAM 2025 dengan tema memuliakan kemanusiaan, merawat perdamaian. Nah, tema ini memang spesifik dipilih untuk mengangkat Aceh dengan segala pengalamannya terkait bagaimana menciptakan dan merawat perdamaian. Kalau Bang Jamal sendiri melihat tema ini dan juga dari mendampingi masyarakat agama ini pendapatnya bagaimana nih Bang terkait peringatan Hari HAM, temanya dan Aceh yang dipilih? Ya, terima kasih. Dengan yang pertama, dengan tema, bagi saya adalah tema itu hanya satu bujur untuk menyelesaikan satu permasalahan. Kalau sekarang lagi ngetren namanya fishball. Fishball itu dia ada problem di kepalanya, tapi itu dimulai dari cara pandang orang-orang Perancis. Tapi orang-orang kita di Indonesia, orang Asia tidak memandang problem di kepala, tapi kepala itu sebagai jalan keluar daripada problem di awalnya. Nah, satu. Yang kedua, memuliakan orang-orang yang dari korban daripada pelanggaran HAM. Tentu kita coba mengakomodir banyak hal itu dalam akuisisi konstitusi. Konstitusi menjamin atas kehidupan dan hak sebagai warga negara. Undang-undang juga menjamin atas keselamatan terhadap warga negaranya. Bila terjadi ada kejahatan oleh penyelenggara negara terhadap warga negaranya, berarti atas itu ada pelanggaran konstitusi. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita melakukan sama-sama menjaga untuk tidak terjadi lagi pelanggaran HAM ini adalah maka kita harus mengupas banyak sisi. Contoh, salah satu adalah tentang penyelesaian pelaksanaan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang diambil satu kesepakatan damai antara pemerintah negara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka 15 Agustus tahun 2005 di Helsinki. Nah, pada posisi itu kita mau melihat yang pertama sekali adalah hadirnya negara dalam penyelesaian penyelesaian hak-hak korban atas kekerasan yang dilakukan oleh alat negara. Itu satu. Yang kedua, bagaimana hadirnya negara untuk memulihkan hak mereka sebagai warga negara yang terzalimi, hak atas tubuh mereka yang telah hilang begitu lama. Rakyat Aceh merasa merdeka baru 20 tahun. Karena sebelumnya ada kekerasan demi kekerasan terhadap rakyat Aceh dari tahun 1976 sampai 2005 itu terus menerus. Mereka tidak dilindungi oleh undang-undang sebagaimana rakyat Aceh sebagai warga negara yang baik. Kalau kita bicara Indonesianya, Aceh lebih Indonesia daripada Indonesia. Karena kenapa? Aceh ini tidak pernah dijajah. Aceh ini sedang berdaulat. Aceh ini sedang berdiri dengan kerajaannya sendiri, tapi demi negara kesatuan Republik Indonesia, maka Aceh merusak sendiri tatanan pemerintahnya untuk bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kalau ada orang yang merasa yang dia berpikir Aceh ini adalah tidak orang-orang Aceh tidak nasionalis, itu salah besar. Maka dia perlu belajar dengan seksama, banyak referensi mereka yang harus mereka melihat secara utuh sehingga tidak menjadi satu permasalahan terhadap rakyat Aceh. Nah, tidak terlepas daripada konstitusi negara Republik Indonesia dalam hal terjadi kekerasan terhadap rakyat Aceh, hilangnya hak asasi manusia bagi rakyat Aceh pada tahun 1976 sampai 2005.
itu mutlak rakyat Aceh tidak merasakan hadirnya negara dalam jiwa dan raga mereka. Sehingga kenapa terjadi perlawanan terhadap negara, maka disitulah kita harus sesama melihat kenapa Aceh bergejolak, kenapa Aceh melakukan perlawanan. Karena pada posisi masa itu Aceh tersendiri adalah satu daerah, satu negara yang namanya negara Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, berdaulat dan bekerjasama banyak negara di tingkat internasional. Tapi saya ulang lagi, demi negara kesatuan Republik Indonesia, mengorbankan seluruh tatanan kerajaan Aceh bergabung kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di saat hak-hak mereka juga, hak-hak rakyat Aceh juga tidak terpenuhi, maka bergejolaklah kemunculan banyak rakyat Aceh berkorban demi utuhnya sebuah negara, tapi negara hadir hanya sebatas untuk berbisnis dalam konstitusional Aceh. Nah, kita kembali pada hak rakyat Aceh tersendiri dalam bernegara. Mereka ada haknya, tapi hak dari warga negaranya tidak penuh dia bisa mengakses. Contoh, Aceh itu adalah penuh hasil alam untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi apa yang kita dapat? Kekerasan demi kekerasan, ketidakadilan demi ketidakadilan. Masa lampau Indonesia mencoba mengurus dengan cara sentralisasi Jawalis. Tidak secara utuh, untuk menyelesaikan hal itu sendiri dengan cara kultur-kultur yang tidak ada di daerah tersebut. Satu. Yang kedua, dalam permasalahan ini adalah juga terjadi pemberontakan perlawanan terhadap negara, maka di sini juga ada permasalahan dalam mengurus negara, sehingga terjadi problem pelanggaran HAM yang sangat besar di Aceh. Coba kita melihat pada kondisi satu daerah dengan jumlah warga negara hanya 3 juta, tapi korban atas kekerasan yang dilakukan oleh negara pada rakyat itu mencapai 1 juta lebih. Bagaimana hadirnya sebuah negara? Ya gimana? Jadi sepertiganya ya Bang ya? Jadi sepertiga mengalami pelanggaran HAM di saat itu ya? Nah, pada posisi itu bisa orang melakukan perlawanan terhadap sebuah negara, maka jangan cepat-cepat menyalahkan rakyatnya dulu. Kita introspeksi dulu, introspeksi sendiri, apa regulasi yang salah, apa hak mereka yang tidak terpenuhi, mereka dari perlawanan. Nah, konstitusi tidak mengizinkan alat negara menghabiskan nyawa warga negaranya tanpa ada proses pengadilan. Tapi berapa banyak seperti Remo Gedong, berapa Simpang KKA, ada berapa lain adalah kebenaran lahir di ujung bayonet prajurit. Ini bagaimana kita melihat satu konstitusi lalu kebenaran lahir di ujung bayonet para alat negara. Ini yang membuat kita juga terus-menerus melakukan perlawanan. Nah, tapi dalam proses perlawanan itu demi kemanusiaan, perang itu kita hentikan karena kita berpikir ini demi kemanusiaan. Korban begitu panjang, tsunami begitu dahsyat. Jadi di situ kita harus menghentikan perang ini. Tidak ada istilah kita kalah atau menang, tapi yang ada hanyalah demi kemanusiaan, perang itu dihentikan. Itu titik, tidak ada khilafiyah di situ. Nah, saya masuk pada proses ini. Dalam perhentian perang itu kita ada beberapa skema. Yang pertama adalah kembalikan hak mereka secara utuh. Contoh, ada satu yang disampaikan, pelaksanaan penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, bermartabat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ada 4 poin. Damai ini kita harus memaknai dengan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pernah nggak kita kaji ini? Secara damai, menyeluruh ini kita juga harus
harus kita maknai dengan secara yuridis, sosiologi dan filosofis. Berkelanjutan juga kita harus kita maknai dengan secara yuridis, sosiologi dan filosofis. Setelah itu baru bermartabat. Kalau tiga kategori ini sebelumnya ini adalah tidak terpenuhi secara yuridis, sosiologi dan filosofis, bagaimana kita memaknai secara bermartabat. Nah, bicara martabat ini, harkat dan martabat seseorang ini adalah terlindungi dari hak mereka terpenuhi dan terlindungi dia dari konstitusi. Jadi dia hak warga negara itu terpenuhi. Nah, terpenuhi itu di mana? Masa lalu mereka sudah korban atas pelanggaran HAM, ada kekerasan, maka pada hari ini bermartabat bernama ini adalah kita harus melakukan satu konsep bermartabat ini. Bagaimana kita memaknai martabat ini? Nggak mungkin akan ada tanpa ada bermartabat. Kita mencoba membingkai dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ibarat secara filosofis gini, kita mau bingkai foto itu belum jadi, bagaimana kita mau bingkai? Ini secara filosofis saja saya sampaikan. Nah, saya mengharap pada kondisi hari ini, terutama adalah Aceh, dengan kepemimpinan Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, ini hak-hak mereka yang pernah dijanjikan oleh negara, lahan pertanian, jaminan pendidikan, jaminan sosial. Di dalam jaminan sosial itu ada tempat tinggal yang layak, jaminan kehidupan seperti veteran. Ini yang kita inginkan, sehingga bermartabatlah mereka. Nah, kalau tidak bermartabat, maka bagaimana kita akan menyelesaikan hal itu? Nah, kalau dalam hal penyelesaian ini, kalau saya melihat, kalau di Aceh ini, kita minta satu skema yang namanya pelaksanaan penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kita sepakat, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah hari ini adalah 21 tahun berjalan damai Aceh. Ini hak-hak mereka ini yang tidak terpenuhi. Siapa yang akan mengakomodir hak ini? Nah, kalau negara sendiri tidak berakomodir, maka bagaimana kita membicarakan adalah tentang HAM. Iya. Berarti selama 21 tahun ini belum banyak perubahan begitu ya Bang ya, terkait kondisi lingkungan sosial masyarakat di sana? Ada beberapa sisi, ada 7 poin besar, ada 1-2 poin yang belum terlaksana di atas 50%. Seperti pemusnahan alutsista agam itu sudah selesai, pelucutan atribut sudah selesai, dari integrasi dalam masyarakat yang belum ada KTP sudah dapat KTP, dulu KTP merah putih, sekarang kita mendapat KTP nasional, kita sudah dapat. Nah, yang non warga negara Indonesia yang sudah meninggalkan warga negara kembali juga kepada warga negara sudah selesai. Nah, ada satu poin nama 2.3.5 tentang pindahan lahan pertanian yang layak, jaminan sosial juga bagi mereka yang belum terpenuhi secara utuh. Nah, ini jaminan sehabis itu lapangan kerja yang secara afirmasi kita tidak temukan adanya ini. Kedua-dua ini kita tidak temukan. Tantangannya apa itu Bang kira-kira Bang? Ini kan menyangkut aspek kesejahteraan masyarakat begitu ya. Kira-kira tantangannya apa sih yang dihadapi sehingga beberapa janji atau kesepakatan ini tuh belum bisa terlaksana nih, padahal udah 21 tahun. Kita mungkin kedua-duanya saya harus mengkritisi. Mungkin di sisi pemerintah Indonesia tidak ada regulasi secara khusus fokus untuk menyelesaikan ini. Karena kalau saya lihat itu damai kemarin itu damai cara militer, bukan secara konseptual bernegara. Kalau konseptual bernegara, maka dia harus menyelesaikan semua permasalahan itu. Tapi kalau berdamai itu dengan cara militer, urusan militer dia hanya memusnahkan alutsista, tidak ada perlawanan, selesai. Karena dalam damai kemarin itu juga tidak ada satu poin pun yang menyambutkan adalah setelah pemusnahan alutsista adalah adanya pemusnahan ideologi perlawanan. Ini tidak muncul dari negara sendiri. Dia membiarkan itu terus-menerus hidup dan begitu abadi.
Nah, Iya. juga tidak pernah juga lahir satu afirmasi, contoh begini, Mm-mm. bagi Gimana mantan Bang? kombatan atau anak mantan kombatan atau korban konflik, ada Mm-mm. jalur khusus untuk menjadi TNI Polri. Ini juga tidak kita temukan dalam satu regulasi, aturan Polri kah, aturan Mm-mm. TNI kah. Itu satu. Yang kedua juga, kita tidak temukan ada jalur khusus. Korban-korban ini mendapatkan fasilitas prioritas untuk menjadi aparatur sipil negara. Juga tidak ada regulasi ini. Mm-mm. Nah, Nah, berarti selain kebijakan begitu ya, implementasi dari kebijakan itu menjadi langkah penting hmm, untuk menjaga perdamaian ini ya Bang ya? Atau apakah ada ya, hal lain yang diperlukan? hanya satu, keluar negara hadir untuk membangun satu regulasi untuk penyelesaian konflik itu. Regulasi itu harus terlaksana 3 komponen tadi, hak bagi mantan kombatan, dapol, masyarakat korban konflik harus terpenuhi secara utuh dan efektif. Nah, ini kan Bang Jamal udah banyak nih mengawal perdamaian, reintegrasi di Aceh dan sebagainya. Namun kita juga tidak menutup mata bahwa di beberapa daerah lain konflik, memperjuangkan hak-hak ini juga dilakukan begitu. Jadi bagaimana nih Bang Jamal sarannya, saran praktis untuk daerah lain yang juga ingin membangun dan menjaga harmoni perdamaian? Ya, begini, menjaga harmoni perdamaian itu sebenarnya nggak susah. Jadi yang pertama adalah apa yang disepakati itu laksanakan secara bersama dalam waktu singkat-singkatnya. Itu aja. Kan orang punya konsep bernegara, komitmen dalam bernegara, komitmen dalam satu kesepakatan itu harus clear and clear itu. Tidak boleh berbentuk siluet itu. Karena gini, kita sudah coba melihat dalam kondisi negara Indonesia, hukum Indonesia itu tidak boleh dia remang-remang. Satu hukum dalam negara kesatuan Indonesia dia harus terang benderang. Jadi sesuatu permasalahan itu, sesuatu perjanjian itu dia harus terang benderang. Kalau penyelesaiannya harus terang benderang juga, tidak boleh siluet. Oke, terima kasih. Berarti memang kebijakan itu menjadi langkah penting ya Bang ya untuk memastikan nantinya implementasi pemenuhan hak asasi manusia untuk masyarakat di Aceh yang sudah ini ya Bang dari tahun 1976 sampai dengan 2005. Nah, Bang Jamal, podcast Ruang Tanggap Rasa ini kan banyak pendengarnya dari Gen Z nih, yang mungkin mereka tidak tahu apa itu perjanjian Helsinki, tidak tahu adanya perjuangan pada waktu itu, bahkan tsunami yang terjadi di tahun 2005. Nah, kalau pesan Bang Jamal sendiri, apa nih untuk Happy Human, dan mungkin juga untuk generasi muda di Aceh, untuk tetap menjadi penjaga dan pewaris nilai perdamaian? Yang pertama begini, para anak-anak muda Aceh, teruslah kalian berkarya, terus mencari argumen-argumen bermutu untuk membangun satu daerah yang bermutu. Itu satu. Yang kedua, terus mengawal hak-hak Aceh yang telah disepakati oleh para senior-seniornya untuk membangun Aceh jangka panjang, menyeluruh, dan bermartabat. Berbicara martabat adalah semua hak anak bangsa itu terpenuhi, semua komitmen itu terpenuhi. Memang ada nanti kekurangan di 80% ini gitu ya, itu kita maklumi lah. Namanya negara kita negara berkembang, bukan negara maju. Nah, pada posisi negara maju itu dia berbeda. Kita berkembang, di berkembang ini 80% itu udah dianggap 100%. Tapi di negara-negara maju 99% capaian, maka dia menganggap itu belum tercapai tujuannya. Makanya dia berbeda. Makanya selalu saya bilang, jangan studi banding ke negara-negara jajahan Inggris. Kalau mau studi banding Indonesia, studilah banding kepada negara-negara yang bekas jajahan Belanda atau ke Belanda sendiri. Karena anak-anak jajahan Inggris ini dia ber-IQ di atas 180 semua. Tapi anak-anak jajahan Belanda
kita nggak akan berkembang. Kan kenapa? Kita terus-menerus melakukan tekanan-tekanan dalam hal satu kesadaran. Contoh, saya bilang, ada satu tentang bendera Aceh. Bendera Aceh itu sudah dituangkan dalam satu lembaran daerah. Dalam lembaran daerah itu ada 3 komponen. Ada himne, ada lambang daerah, ada bendera daerah. Nah, di satu sisi bendera itu dibolehkan dalam konteks lembaran daerah, dalam konteks undang-undang. Tapi pada dasarnya pelaksanaan di lapangan itu tidak dibolehkan. Makanya saya bilang, berkaryalah secara intelektual, berkaryalah secara argumen, sehingga kalian tidak bisa dipola-polakan. Seharusnya itu dibolehkan oleh konstitusi, dibolehkan oleh regulasi, tapi kalian tidak bisa melakukan pelaksanaan sebagaimana amanat undang-undang tersebut. Karena begini, kita berbicara negara, berbicara konstitusi, itu diatur sebegitu rupa dalam sebuah lembaran. Kalau lembaran itu dibolehkan dalam lembaran negara, kenapa kita tidak boleh melaksanakan? Makanya ini saya ada juga satu melihat hak warga Aceh juga tercapik-capik di sini. Satu sisi regulasi boleh, satu sisi tidak dibolehkan. Nah, kalau tidak boleh, regulasi itu keluarkan aja. Misalnya ada 3 komponen, 3 poin. Poin 1 poin tinggalkan aja, lain dikeluarin. Jadi tidak ada seolah-olah mengangkang undang-undang, mengangkang hukum oleh para penegak hukum. Jadi hari ini teman-teman di Aceh mau mengibarkan satu bendera, tapi teman-teman di Aceh ini adalah dilarang. Di satu sisi dia berpedoman kepada konstitusi, di satu sisi dia harus berpedoman kepada alat negara. Ini kan lucu, bagi saya lucu, karena di konstitusi kita melihat undang-undang di Indonesia lah harus terang benderang dia tidak boleh siluet. Nah, tapi begitu terang benderang dilembarkan daerah, tapi ini tidak boleh. Saya bilang juga yang tadi, hak bagi mereka adalah juga dicapik-capik. Di mana kesalahan permasalahan itu? Mari kita bangun. Makanya saya bilang tadi, negara-negara yang dijajah oleh Inggris, negara itu tidak pernah takut terhadap kecerdasan anak bangsanya. Negara-negara yang dijajah oleh Belanda, makanya negara itu ketakutan luar biasa di saat anak bangsa lebih cerdas daripada lainnya. Seharusnya kita harus konsisten dengan konstitusi. Apa yang dibicarakan oleh konstitusi? Konstitusi tidak diberikan izin kepada kita untuk merubah batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya udah, di dalam itu bila ada kesepakatan, kita akan bicarakan kesepakatan itu. Coba lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar pertama sekali oleh Dr. Amir. Dia melakukan perdebatan dengan di ruang kelas itu. Jangan apa dulu ya. Di ruang-ruang kelas itu, di ruang parlemen itu harus kita ambil pidato Dr. Amir. Saat dibangun daerah-daerah begitu luas, maka keluasan itu ditawarkan oleh Dr. Amir pada masa itu. Bentuk untuk membangun satu Indonesia adalah bentuk federal untuk menjaga keharmonisan, untuk menjaga kultur-kultur yang ada di luar Pulau Jawa. Maka inilah cara menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Itu kata Dr. Amir dalam amanat undang-undang pertama. Nah, kenapa kita memperdebatkan ada sedikit perbedaan semua? Toh kan kita bilang kepada Aceh, kita harus membedakan dalam hal menjalankan pemerintah Aceh itu ada sentralisasi, ada desentralisasi. Paham nggak kita dalam menjalankan desentralisasi ini? Kalau kita paham dalam desentralisasi ini, maka bila ada regulasi menteri tidak kepatuhan daerah dalam hal menjaga ketahanan pangan. Nah, kalau kita lihat kepada desentralisasi, itu ada pelimpahan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus pemerintahan.
Tapi kalau kita melihat pada percakapan pidato Menteri Pertanian, Aceh itu bukan desentralisasi, tapi hanya sentralisasi, pelimpahan kewenangan. Kewenangan dibuat dari pihak pemerintah pusat, lalu dilimpahkan kepada kita melaksanakan. Nah, makanya terus-menerus di Aceh ini menjadi lahan percobaan. Kenapa satu regulasi setelah dibangun, lalu tidak bisa diakomodir, tidak bisa dijalankan? Kenapa tidak diperdebatkan di awal permasalahan dulu membuat satu undang-undang? Nah, ini juga yang kita bilang kalau kita bicarakan hak daerah ini juga tercabik-cabik. Ini embrio-embrio yang akan muncul pada masa lalu. Nah, maka saya mengharap dengan hari ini adalah yang pertama sekali adalah tentang orang-orang subjek-subjek yang melakukan pelanggaran negara, pahami dulu tentang berkonstitusi, pahami dulu tentang hak warga negara, sehingga pada posisi itu terlaksana secara penuh. Iya. Oke Bang, sekarang ini kita sudah ke pertanyaan terakhir karena saya tahu Bang Jamal juga sedang ada agenda lain terlebih dalam situasi bencana di sana. Pesan Bang Jamal sebagai Ketua BRA dalam rangka Hari HAM 2025. Silahkan. Pesan kepada teman-teman korban, yang pertama kepada korban dulu nih, karena bicara Hari HAM ini kan bicara hari para korban nih, bukan hari para pelaksana HAM nih. Yang pertama sekali adalah saya ikut belasungkawa atas terjadi pelanggaran HAM terhadap anak bangsa. Satu, yang kedua, saya menghantarkan Al-Fatihah kepada para syuhada yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu dalam kondisi yang tidak baik dengan kembali kepada Sang Khalid. Pada keluarga yang ditinggalkan, untuk tabah berdoa semoga para syuhada mendapatkan tempat dalam surganya Allah. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian saya pikir yang dapat kami sampaikan sebagai Ketua Badan Reintegrasi Aceh, dan salam kepada teman-teman korban pelanggaran HAM masa lalu baik di Aceh maupun di luar Aceh lainnya. Baik, terima kasih Bang Jamal. Kita sudah selesai semua pertanyaan. Terima kasih sekali untuk waktunya. Saya tahu ini lagi hektik di sana, sedang situasi bencana. Kami mendoakan dari sini teman-teman Komnas HAM maupun teman-teman lainnya supaya situasi cepat tertangani. Jadi terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak Jamal bersamai kami. Ya, itu tadi Happy Human, diskusi kita yang sangat insightful, bagaimana proses perdamaian di Aceh, kemudian bagaimana mempertahankannya, bagaimana dinamika masih saja terjadi meskipun perjanjian Helsinki sudah ditandatangani dan sudah 21 tahun loh. Jadi semoga ini juga menjadi inspirasi daerah lainnya untuk mewujudkan kedamaian, mewujudkan harmoni, dan juga tentunya memastikan pemenuhan hak asasi manusia untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, Happy Human, terima kasih banget ya sudah mengikuti podcast edisi spesial Suara untuk Damai dalam rangka peringatan Hari HAM 2025 dan juga untuk menginternalisasi tidak hanya hak asasi manusia tapi nilai-nilai perdamaian di diri kita masing-masing. Terima kasih banyak untuk Bang Jamaluddin, Ketua BRA yang sudah membersamai kita tadi, dan juga seluruh pendukung acara podcast Tanggap Rasa yang bertugas pada hari ini. Jangan lupa follow akun Komnas HAM di IG @komnasham, di X @komnasham, juga ada Komnas HAM channel untuk di YouTube, dan tentu saja kita punya website www.tanggaprasa.komnasham.go.id. Jadi sampai jumpa di episode yang akan datang. Sehat-sehat ya. Bye-bye. Terima kasih.